Selamat pagi, puji nama Tuhan. Baiklah, ibadah pagi hari ini kita akan segera mulaikan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi ini kita masih diberi kesempatan lagi untuk beribadah di rumahnya yang kudus. Biarlah kita mau menyerahkan hidup kita, pikiran kita, mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biar mata hati dan kita hanya tertuju kepadanya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menikmati baiknya Tuhan. Ku berhadapan denganmu.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua apa yang Engkau sudah buat dan kerjakan dalam hidup kami. Kami boleh bernafas saat ini semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih sayang-Mu Tuhan. Itu sebabnya kami berada di dalam bait-Mu untuk mengembalikan rasa syukur kami kepada Engkau. Sebab Engkau sangat baik, Engkau sangat luar biasa bagi kehidupan kami. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk mencurahkan kuasa-Mu, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, mulai dari song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin. Biarlah semuanya ada dalam urapan pimpinan Tuhan. Demikian juga buat hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah ada dalam urapan baru, dan biar kiranya Roh Kudus kami boleh menikmati Engkau di tempat ini. Kami percaya saat nama Tuhan disebut, saat nama Tuhan ditinggikan, maka tidak ada kuasa lain yang mau mempengaruhi pikiran dan hati kami, melainkan kuasa Allah yang maha tinggi yang ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau bertakhta atas pujian kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan buka di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Ada sukacita? Haleluya. Kita bersyukur Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa ya. Kita diberi mau berulang-ulang. Terima kasih Tuhan, pagi ini kita masih boleh beribadah, memuji Tuhan. Dan saatnya kita mau naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Haleluya. Apakah kau payah berkeliling?
Kita mau bersorak bagi Tuhan, kita mau katakan masuk gerbangnya bersyukur. Firman Tuhan, kita mau naikkan pujian Yesusku penyelamatku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti yang
di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meyakini Tuhan, saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengimani dan kami meyakini itu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu saat ini. Kami bersuka cita Tuhan, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang membawa puji-pujian ini Tuhan. Berkati di dalam segala hal Tuhan. Biarlah di tengah-tengahnya nama-Mu saja ditinggikan di bumi. Sehingga dunia tahu Tuhan bahwa Engkau hidup di kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Bekerjalah Engkau di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, boleh dibuka. Ya, saudara lihat ke depan. Itu gambar adalah gambar Yesus sedang menolong orang yang hampir tenggelam. Ya. Nah, dalam kali ini saya akan khotbah tentang keselamatan. Ini pelajaran dasar. Ya. Saya lagi mau khotbah tentang Roh Kudus dan tentang keselamatan. Ya. Ini adalah dua hal yang penting. Kenapa saya mesti belajar lagi tentang keselamatan? Karena sekarang ada berbagai macam pengajaran tentang keselamatan itu, ya, terutama yang sekali selamat tetap selamat. Ya, ada macam-macam doktrin, ada macam-macam pengajaran. Dan yang kedua tentang Roh Kudus, ya. Minggu lalu saya khotbah tentang Roh Kudus. Nanti saya akan secara berseri ya tentang Roh Kudus, karena itu juga penting. Di akhir zaman ada, saya bilang ada Injil palsu, ada Yesus palsu, ya. Begitu juga ada penginjil yang palsu. Ya, Alkitab bilang ada nabi-nabi palsu. Jadi saya selaku gembala, saya kepingin supaya jemaat kita tahu yang benar, supaya bisa membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Kita harus belajar dulu yang benar. Ya, kita nggak mungkin tahu kalau itu palsu kalau kita nggak tahu yang benar. Ya. Nah, karena itu pagi hari ini saya tentang keselamatan. Ya, tentang keselamatan ini saya anggap memang di Ibrani bilang ini merupakan pelajaran dasar. Ya, tetapi dasar ini perlu diingatkan kembali. Ya, karena justru di akhir zaman iblis akan korek-korek yang dasar. Ya, kita sudah lewati, tapi ini adalah hal yang penting. Ya, sebagai ayat pembuka kita baca dalam Kisah Rasul atau Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Keselamatan melalui percaya kepada Yesus. Kalau engkau ingin selamat, percaya kepada Yesus. Ya. Percaya kepada Yesus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya. Nah, sebagai pendahuluan, kita akan baca tentang keselamatan kalau dalam perjanjian lama. Ya, jadi Alkitab kita ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Dalam perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani, memakai kata, apa saudara? Itu kok cukup jauh sama saya. Yasa artinya menyelamatkan dan melepaskan. Ya. Seperti tadi Yesus dia sedang menyelamatkan orang yang hampir tenggelam,
orang yang dalam kondisi mau bahaya diselamatkan. Nah kita ya kalau di dalam perjanjian lama pakai kata menyelamatkan dan melepaskan. Artinya membebaskan, melepaskan dari segala ikatan, membebaskan ya. Dan yasa artinya keselamatan. Satu lagi Yehuwa ya, itu adalah tentang juru selamat atau Yesus. Dari dalam PL, dalam perjanjian lama, jangan dipikir Yesus belum ada. Ya. Yesus sudah ada, tapi nanti dia berinkarnasi baru dalam perjanjian baru. Ya, sebab ketika mau menciptakan manusia, di situ juga menggunakan kata marilah kita. Ya. Bapa, Anak dan Roh Kudus menciptakan, membentuk ya manusia. Jadi dalam PL ya kata keselamatan menggunakan kata yasa. Lalu dalam perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani, Alkitab perjanjian baru. Itu memakai kata soteria, dari kata soter artinya juga menyelamatkan, tetapi dalam perjanjian baru lebih dalam. Ya, di sini pengertiannya adalah melepaskan seseorang dari sebuah bahaya yang mengancam, baik jasmani maupun rohani. Ya, dalam perjanjian baru ya lebih jelas, lebih pasti bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan jasmani dan rohani. Ya, tadi hidup kekal tadi. Ya, kita diselamatkan, dibebaskan, hidup secara jasmani dan juga secara rohani. Ada jaminan. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan diselamatkan. Artinya kita akan memiliki janji untuk kehidupan yang kekal. Jadi rohani kita, jiwa kita diselamatkan. Ya. Kalau jasmani ada umurnya. Ya. Alkitab bilang 70, 80, selanjutnya kesusahan dan kesusahan. Ada batas waktunya, tetapi secara rohani ketika kita percaya Yesus maka kita punya jaminan keselamatan untuk selama-lamanya, kekal. Ya, kita akan memiliki kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Ya. Nah, soteriologi mempunyai dua pengertian. Ini yang saya ingin jelaskan kepada saudara pada pagi hari ini. Yang pertama bahwa dengan peristiwa tadi manusia itu perlu dan harus ditolong. Ya. Manusia itu harus dan perlu ditolong. Ada beberapa alasan. Ya, kalau sampai Yesus menolong kita sebagai umat ciptaannya. Ya, kita tahu bahwa melalui Adam manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah berbagai cara dengan berbagai upaya untuk menyelamatkan manusia. Dikirim nabi-nabi, dibunuh. Akhirnya Yesus sendiri datang, turun sebagai manusia. Karena apa? Karena memang ini manusia itu perlu atau harus ditolong. Kalau tidak binasa. Ya, jadi saudara dan saya hari ini ada itu karena pertolongan Tuhan. Ya. Nah, kenapa manusia itu perlu ditolong? Bagian A, karena manusia itu dalam keadaan sakit. Ya. Yesus dia pernah berkata bahwa dia itu seperti dokter. Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Karena Yesus dia yang bisa menyelesaikan penyakit tentang dosa. Kalau dokter hanya menyembuhkan penyakit kulit, ya, dan penyakit macam-macam yang ada di dalam tubuh kita, tetapi tidak ada dokter yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Karena itu Yesus
Dia berlaku sebagai dokter yang bisa menyelamatkan umat manusia yang berdosa, ya. Manusia dalam keadaan sakit, saudara-saudara. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, secara rohani mereka sudah sakit. Ya. Kita buka di dalam Matius 9 ayat yang ke-12. Matius 9 ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya. Yesus berkata orang sehat nggak perlu dokter, nggak perlu tabib. Tapi orang sakit yang perlu dokter. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, dia seperti orang yang sakit. Maka dia perlu dokter di atas segala dokter, yang adalah Yesus. Ya. Yesaya menggambarkan keadaan manusia dalam Yesaya 1 ayat yang ke-6. Manusia yang jatuh dalam dosa digambarkan oleh Yesaya dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-6. Dikatakan di sana dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Ya, bayangkan ini gambaran manusia berdosa. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Tidak ada pengobatan. Manusia tidak bisa menyelamatkan sendiri. Manusia tidak bisa mengobati, menyembuhkan sendiri atas dosa yang sudah dilakukan. Ya. Ini gambaran dari manusia berdosa. Ya, istilahnya dari ujung rambut sampai telapak kaki semua luka. Itu yang perlu dibereskan. Ya, itu yang perlu diselesaikan. Itu yang perlu diurus. Karena itu Yesus, ya, dia datang sebagai manusia untuk menjelaskan tentang bagaimana manusia dalam keadaan bahaya dan perlu ditolong. Kita kembali ke slide. Ya, kita kembali ke slide. Ya. Jadi bagian A, manusia itu dalam keadaan sakit. Ya. Lalu bagian B, manusia sedang hanyut. Ya, seperti gambar tadi. Manusia sedang hanyut dan sedang tenggelam. Saya pernah punya pengalaman hanyut di pantai Pangandaran, ya. Dan saya tenggelam di laut, ya. Masih puji Tuhan saya dibuang keluar, ya. Oleh ombak, saya dibuang keluar. Tahu-tahu saya sudah di pinggir ombak, sudah di pinggir pantai, ya. Sebelumnya sudah diperingatkan oleh penjaga pantai, polisi pantai, dia bilang, Dek, jangan terlalu jauh. Ya, saya nggak bisa berenang, saudara-saudara. Tapi saya berani ke tengah karena apa? Ada ban. Jadi saya berdua pakai ban. Teman saya pakai ikatan, jadi bannya ada tali, diikat di teman saya. Saya cuma megang. Ya, ini kalau sok tahu memang bahaya. Ya, ada ombak begini, set, naik. Kita diangkat naik kan. Seneng, makin lama makin ke tengah, saudara. Polisi laut sudah bilang, jangan ke tengah deh, bahaya. Berapa lama ada ombak yang tinggi sekali. Saya sudah pikir-pikir, wah ini bakal diangkat tinggi ini. Tahu-tahu ombak itu pecah. Pss. Maka kita terlempar dari ban dan saya salto 3 kali di dalam laut. Kenyang, minum air laut, saudara-saudara. Dan masih puji Tuhan, saya dibuang ke pinggir. Ya, teman saya diketemukan jaraknya lebih dari 50 meter. Dia ke sana, saya ke sini. Dia pakai taliban, saya enggak, jadi bebas. Nah, saudara-saudara, gambaran manusia berdosa
itu seperti manusia yang sedang hanyut. Ya. Yang sedang minta tolong, tolong, saya akan tenggelam. Ya. Gambaran manusia berdosa, dia perlu dan harus ditolong. Ya. Kita buka ayatnya dalam Mazmur 69. Mazmur 69 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Ayat berikutnya. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Saudara, tadi saudara Medi bilang, masih banyak mereka yang butuh keselamatan. Masih banyak mereka yang membutuhkan kita untuk membawa berita keselamatan. Bersaksi tentang bagaimana Allah di dalam Yesus Kristus, dia sanggup menyelamatkan. Daud gambarkan di sini bahwa selamatkanlah aku, ya Allah. Sebab air telah naik sampai ke leher. Sedikit lagi keminum, saudara-saudara. Sedikit lagi sudah gak tertolong. Ya. Tapi Allah kita, dia tidak pernah terlambat menyelamatkan kita. Ya, ada cara Tuhan, ada waktu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya. Saudara harus tahu, kalau sampai kita diselamatkan oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, dia dalam langkah setiap kehidupan kita, awalnya mungkin kita nggak tahu. Ya, awalnya kita nggak tahu, tapi semuanya itu seperti sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita menjadi alatnya Tuhan. Ya. Saya pernah sampaikan, saya begitu mengenal pelajaran agama Kristen, begitu saya SMA, saya sudah mulai ikut kegiatan gereja. Ikut doa puasa, ikut segala macam kegiatan gereja. Saya nggak tahu. Rupanya Tuhan sedang persiapkan untuk kita menjadi hamba Tuhan. Ya. Tuhan punya cara, Tuhan punya waktu yang tepat buat kita. Untuk menyelamatkan kita. Sudah di leher. Air sudah di leher. Nggak lama lagi tenggelam. Ya. Baik, kita akan lihat yang berikutnya. Ya, kita kembali ke slide. Jadi bagian A, manusia dalam keadaan sakit, manusia sedang hanyut atau tenggelam. Lalu yang berikutnya, manusia sebagai terdakwa atau tertuduh. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka hidup manusia tidak tenang karena hidupnya seperti terdakwa. Ya. Hidupnya dia selalu tertuduh, selalu seperti orang yang dicari-cari. Ya. Dia mau bersembunyi di mana? Dia seperti tertuduh. Ya. Seperti tertuduh, seperti seorang terdakwa yang coba untuk melarikan diri. Ya. Saya baru mau bilang bahwa kenapa saya jadi hamba Tuhan. Waktu itu ibu saya sakit tipes dan titanes, komplikasi dan tidak sadarkan diri selama 7 hari. Waktu itu saya masih baru di dalam Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, kalau memang Engkau adalah Allah yang hidup dan berkuasa, sembuhkan orang tua saya. Ya, saya minta Tuhan menyembuhkan. Kalau Tuhan sembuhkan, saya mau melayani Tuhan. Ya. Dan ada hamba Tuhan yang selalu datang setiap sore. Waktu itu saya pernah undang khotbah di sini. Setiap sore dia datang mendoakan, setiap sore datang mendoakan. Dari 7 hari yang tidak sadar, akhirnya Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Setelah ibu saya disembuhkan, saya lari ke Jakarta, saudara. Saya lari ke Jakarta, saya mau coba
janganlah jadi pendeta. Sebab pendeta di kampung itu hidupnya nggak enak. Ya, betul saudara-saudara. Pendeta saya, ya, dia kalau datang sini dia bilang, waduh Markus, kamu punya gereja besar. Om punya gereja sampai sekarang belum terbangun. Ya. Hidup susah, makanya orang tua nggak boleh anaknya jadi pendeta. Ya. Tapi karena saya coba lari, saudara-saudara, Tuhan kejar. Ya, Tuhan kejar. Saya sampai di Jakarta, saya pernah bersaksi bahwa saya pernah mau diajak jadi pencuri. Ya, malam-malam saya dibangunkan teman saya untuk mencuri. Saya nggak mau. Ya, memang duit sudah tipis sekali. Ya, sampai teman saya bilang, kamu kalau nggak mencuri, kamu nggak hidup di Jakarta. Nah, saya tinggal di satu kos isinya 6 orang, satu kamar. Saudara bisa bayangkan, satu kamar isi 6 orang. Yang 4 orang tidur di bawah, saya tidur di atas. Ya, mereka tidur pakai karton. 6 orang satu kamar. Dia tahu keuangan saya udah mulai tipis, saya diajak mencuri. Justru saya ke gereja. Sampai di gereja ada pengumuman, di sini sedang membutuhkan guru sekolah minggu. Di situ saya menangis. Saya bilang, Tuhan, ternyata Tuhan masih kejar saya. Walaupun untuk jadi guru sekolah minggu. Ya. Jadi jangan anggap enteng. Ya, menjadi guru sekolah minggu itu luar biasa. Pahalanya besar. Ya, melayani Tuhan. Ya. Dari situ saya kerja, saudara-saudara. Ya. Udah jadi guru sekolah minggu, akhirnya saya ditawarin kerja, saya kerja. Kerja dalam 7 bulan saja, itu panggilan itu terus. Ya. Suara di hati ini, ayo katanya mau melayani aku. Katanya mau melayani aku. Ya. Sampai akhirnya saya bilang sama gembala saya, Om, saya mau sekolah Alkitab. Apa gembala saya bilang? Dia cuma bilang begini, saya sudah tahu lama. Ya. Gembala saya itu gak sekolah Alkitab di Tangerang, tapi dia orangnya tukang berdoa. Kalau berdoa dia punya apa yang Tuhan bicara sama dia, dia tulis. Ya. Jadi seperti nubuatan, dia tulis di dalam satu buku tentang apa yang Tuhan bicara sama dia. Waktu dia lihat saya dan saya katakan, Om saya mau sekolah Alkitab. Dia bilang, saya sudah tahu lama. Tuhan sudah lama kasih tahu. Cuma saya ingin buktikan, betul enggak ini dari Tuhan? Ya. Ternyata waktu saya minta sekolah Alkitab, saya bilang, ya sudah, kamu harus TC di sini. Ya. TC saya sampai masuk sekolah Alkitab. Ya. Jadi, di mana kita ada satu kesalahan, ya sesuatu yang kita rasa itu adalah sebuah pelanggaran, itu kita seperti tertuduh. Ya, kita seperti seorang terdakwa. Ya, dan itulah sebabnya Tuhan mau jadi pembela buat kita. Ya. Nah, kita coba buka dalam Roma 3 ayat 10 dan 11. Ya, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudara-saudara, Paulus menggambarkan manusia berdosa itu seperti orang yang menyeleweng. Ya. Tidak berguna hidupnya dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Enggak ada yang benar, saudara-saudara. Orang yang jatuh dalam dosa, orang yang melakukan dosa. Ya. Gimana kalau seperti orang yang dikejar-kejar, ya, maka hidupnya tidak nyaman.
ketika hidupnya dalam ketakutan, semakin dia takutnya semakin besar, semakin dia berbuat kesalahan. Ya, semakin berbuat kesalahan. Ya. Misalnya seperti contoh begini, ada seorang bapak yang perfeksionis, ya, sempurna banget. Ya. Si bapak ini dia taruh pulpen di sini. Anaknya kadang nggak tahu dia pindahin pulpennya di sini. Ya. Bapaknya langsung tahu. Di mana pulpen papi? Tadi papi taruh di sini. Ya. Kalau saya, saudara, saya sekarang suka bukan adu mulut sama tante, cuma kadang-kadang saya lupa. Ya, seingat saya di sini, padahal sudah bukan di tempat itu. Ya, tapi kalau bapak yang perfeksionis itu dipindahin gini, siapa yang pindahin pulpen saya? Pulpen saya tadi ada di sini, sekarang kenapa ada di sini? Ya. Anak ini, oh iya Pi, tadi saya ini. Makanya kalau mau pindah-pindah barang harus bilang dulu. Ya. Makin dimarahin, makin dia gugup, saudara-saudara. Makin dimarahin, makin dia gugup. Nah, orang yang terdakwa, orang yang tertuduh, ya, dia seperti orang yang serba salah. Karena itu Alkitab pernah menulis bahwa nanti dosa akan semakin bertambah. Jadi yang dosa akan bertambah dosa. Orang yang benar akan semakin benar. Karena apa saudara? Hidupnya tertuduh. Ya. Gimana caranya? Harus ada penyelesaian. Ya, harus ada penyelesaian. Nah, kenapa saudara dan saya yang bedanya jauh dengan Adam, ya, memang sebagai keturunan Adam, tetapi Alkitab bilang bahwa dosa Adam itu juga menjadi dosa kita yang hidup pada akhir hidup ini. Ya, pada akhir zaman, sehingga kita juga termasuk sebagai orang-orang berdosa. Paulus bilang, semua orang telah menyeleweng, semua orang. Ya. Makanya Yesus itu juru selamat dunia. Bukan juru selamat orang Kristen. Tapi Yesus adalah juru selamat dunia. Di mana seisi dunia, ya, nanti di ujung pelajaran ini, nanti kita akan tahu bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ya, kalau nggak percaya Yesus, sorry, Alkitab bilang, ya, bukan saya bilang. Nanti kita lihat Alkitab bilang. Nah, kenapa kita disebut sebagai orang yang sudah menyeleweng, orang yang sudah berdosa, atau bahasa kasar lagi kita dianggap sudah sesat oleh Tuhan. Ya, kita kembali ke slide. Coba kita buka slide. Ya, kita akan masuk kepada beberapa alasan manusia disebut berdosa. Ya. Yang pertama atau bagian A, kita disebut berdosa atau sesat karena menolak pernyataan Allah. Ya, ketika manusia menolak pernyataan Allah, itu pun manusia disebut sebagai orang yang berdosa. Ya. Dalam Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-16. Dalam zaman yang lampau Allah, apa saudara? Membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ya. Jadi ketika manusia berkeras hati, ya, maka Allah seperti membiarkan manusia berjalan menuruti jalannya masing-masing, menolak jalan Allah, menolak jalan keselamatan. Walaupun demikian saudara-saudara, Allah tetap menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin saudara-saudara.
Sekalipun manusia sudah memilih jalannya masing-masing, tetapi Allah tetap menyatakan Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Allah sumber kehidupan umat manusia. Ya, padahal sudah menurut jalannya masing-masing. Karena itu Allah beda dengan manusia. Kalau manusia sudah ditentang, ya sudah, dibiarin. Tapi Allah tidak. Ya, dalam ayat ini kita melihat bahwa ya dalam ayat yang ke-17, namun Ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebaikan. Ya. Allah tetap melakukan perbuatan yang baik dengan cara apa? Menurunkan hujan dari langit. Ketika Tuhan menurunkan hujan, itu bukan untuk orang Kristen saja. Bukan untuk orang yang baik saja. Tapi untuk semua bisa menerima hujan. Ya. Dan dengan memberikan musim-musim subur. Dengan tujuan apa? Supaya manusia tahu bahwa Allah pencipta itu yang akan memelihara hidup kita. Nah, kita sudah jalan menyimpang, menyeleweng, berjalan dengan jalannya masing-masing. Itu saja Tuhan masih baik. Apalagi kalau kita ikut jalan Tuhan. Apalagi kalau kita dengar-dengaran kepada firman Tuhan, Dia akan tunjukkan jauh lebih banyak kebaikannya kepada kita. Ya. Jadi kenapa kita disebut berdosa atau sesat? Karena kita menolak pernyataan Allah. Ketika manusia menolak pernyataan Allah, ya kita disebut orang berdosa. Lalu yang berikutnya, kenapa kita disebut berdosa atau sesat? Karena kita mengikuti setan. Ya. Karena kita mengikuti setan. Ya. Tuhan tidak menciptakan setan. Ya, bermedia. Tuhan tidak menciptakan setan. Tuhan ciptakan malaikat. Kenapa malaikat ini menjadi setan? Karena malaikat ini dia menyombongkan diri. Dia meninggikan hati. Dia seolah-olah dia merasa lebih tinggi dari Tuhan. Maka itulah malaikat yang dibuang ke bumi dan itulah jadi setan. Setan inilah yang jadi provokator. Ya. Nah, manusia banyak yang mengikuti bukan jalan Tuhan, mengikuti bisikan setan. Perhatikan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya. Puji Tuhan, saudara dan saya kita terbuka buat Injil Kristus. Amin. Hati kita terbuka buat Injil Kristus sehingga kita tidak punya arah untuk kepada kebinasaan. Tetapi orang yang mengikuti iblis, dia tertutup. Ya, mata hatinya tertutup dan mereka itu akan binasa. Kita buka di ayat yang keempatnya, ya. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Ya. Orang yang tertutup hatinya adalah orang-orang yang tidak percaya. Pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Siapa ilah zaman ini? Yang mereka anggap itu sebagai Allahnya mereka. Bukan Yesus Kristus. Ilah zaman ini inilah yang menutup. Sehingga kita tidak melihat terang atau cahaya Injil itu. Ya. Mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemurahan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ya. Jadi betul saudara-saudara, masih banyak orang yang butuh kemurahan Tuhan hari-hari ini. Mereka butuh dibukakan mata rohaninya. Dan kita gak bisa membuka mereka saudara. Gimana caranya? Melalui doa. Ya. Kita doakan mereka.
supaya Tuhan membukakan hati mereka untuk mereka menerima Injil. Mereka tidak mengikuti setan, tapi mengikuti Tuhan. Mereka bukan jadi hamba dosa, tetapi jadi hamba Tuhan. Nah, itu bagian B. Lalu yang C, kita dianggap berdosa dan sesat karena tidak mengikuti keinginan Allah. Saudara perhatikan, kalau kita tidak mengikuti keinginan Allah, kita dianggap berdosa atau sesat. Dan pengertian dosa adalah artinya dia tidak tepat sasaran. Ya. Ini firmannya di sini, dia melangkahnya menyimpang, ya, meleset dari firman Tuhan. Ya, karena itu tidak mengikuti keinginan Allah. Alkitab bilang apa saudara-saudara? Dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia akan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ya, saya kasih warna yang berbeda. Barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Ya, jadi ketaatan itu penting. Ya. Kenapa bangsa Israel dia harus muter-muter di padang gurun? Karena ketidaktaatan. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena ketidaktaatan. Ya. Kami di sini berempat dengan Pak Happy dan Ibu Leli. Kita naik ke tempat di mana Musa hanya melihat itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bayangkan Musa dia cuma lihat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Kami berempat kita masuk jalan ke tanah perjanjian itu. Tuhan izinkan kita untuk ke Israel, kita masuk di tanah perjanjian itu. Itu adalah satu anugerah. Ya, Musa dia cuma lihat, nggak bisa masuk, saudara-saudara. Bangsa Israel nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Kita dari ngintip begini, oh itu tanah perjanjian, dan akhirnya kita ke sana, saudara. Ya, kita injak tanah perjanjian yang betul-betul subur, ya, diberkati dan luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, ketaatan ini penting banget. Siapa yang tidak taat kepada anak, anak di sini yang dimaksud adalah Yesus. Ya. Ia tidak akan melihat hidup. Hidup yang mana? Hidup yang kekal. Boro-boro masuk, boro-boro mengalami kehidupan yang kekal. Lihat hidup yang kekal ada enggak? Ya. Melainkan murka Allah tetap ada atasnya. Jadi mari saudara, jadilah kita orang percaya, jadi pengikut Kristus yang taat kepada firman Allah. Ya, supaya kita tidak disebut lagi sebagai orang berdosa. Ya, karena ketidaktaatan kita. Ya. Lalu berikutnya dalam Yudas ayat 19. Yudas ayat 19, Yudas itu terdiri dari satu fatsal. Jadi nggak ada fatsal 2, tapi Yudas 1 ayat 19. Mereka adalah pemecah belah. Ya. Iblis itu paling senang bikin kacau. Ya. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Ya. Kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya.
Jadi orang yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dia akan dibawa kepada kebenaran dan kebenaran. Tapi orang yang tidak mengikuti keinginan Allah, dia seperti mengikuti keinginan dunia ini. Ya, dia tukang mengikuti keinginan dunia ini. Dia tidak taat hidupnya. Ya. Nah, kita akan lanjut. Ya, ini baru satu tadi ya. Satu ada ABC. Ya. Yang kedua, ya kenapa kita menjadi umat Allah dan kita perlu diselamatkan? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang kedua bahwa dibutuhkan seorang penolong yang sanggup menyelamatkan. Ya. Dibutuhkan seorang penolong yang sanggup menyelamatkan. Siapa dia? Ya. Hanya Yesus. Bilang sama sebelahnya, hanya Yesus juru selamat kita. Jangan coba-coba pilih yang lain. Ya. Bilang jangan coba-coba beralih kepada yang lain. Hanya Yesus. Hanya dia seorang yang sanggup menyelamatkan kita. Enggak ada yang lain. Ya. Enggak ada yang lain. Kita lihat Ibrani pasal 2. Ya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya. Orang yang bisa menolong orang yang dicobai adalah orang yang pernah mengalami. Yesus bukan omdo, saudara-saudara. Bukan omong doang. Dia pernah mengalami disiksa, pernah mengalami difitnah, pernah mengalami tidak berdosa, dianggap berdosa, itu menyakitkan saudara-saudara. Yang menyakitkan Yesus bukan karena pukulan, 39 kali, cemeti, bukan. Tapi dia tidak berdosa lalu dia anggap sebagai orang berdosa. Dia sudah alami saudara-saudara. Karena itu ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Malah ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya. Maka dia dapat menolong mereka yang dicobai. Ayat yang ini ayat yang sempit sekali saudara-saudara. Tapi ayat ini harus kita pegang kuat-kuat. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ayat ini sempit. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Enggak ada, saudara-saudara. Yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, enggak ada nama lain. Makanya waktu ada yang ibadah, dia nyanyi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita semua. Ya. Dia satu-satunya yang akan bisa sanggup menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya. Yang di kolong langit ini, mau di mana lagi saudara? Di kolong langit ini enggak ada nama lain yang bisa membawa keselamatan. Kecuali di dalam Yesus, Allah yang kita sembah. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Puji Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan Tuhan.